yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbal Arshil Azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fahadhihi lailatun karimah. Lailatul Tasi' min Syahrillahil Muharram. Malam ini adalah malam yang indah. Malam tanggal 9 dari bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bulan ini. Beliau mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Wa afdalul qiyam ba'dal faridati qiyamul lail. Dan salat yang paling mulia setelah salat yang wajib adalah salat malam. Maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak berpuasa di bulan Muharram. Tapi ada kekhususan untuk berpuasa di tanggal 9. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di kota Madinah beliau berpuasa tanggal 10 saja. Di mana hari itu hari diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun. Maka di situ diperintahkan kepada orang-orang Yahudi untuk berpuasa sehingga mereka berpuasa. Orang-orang Yahudi mensyukuri nikmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih berhak dengan Nabi Musa karena kita beriman dengan semua nabi yang dengan rasul-rasul Allah daripada orang-orang Yahudi yang mereka menyakiti Nabi Musa alaihissalam bahkan menyimpang dari syariatnya. Akhirnya beliau berpuasa pada tahun ke-11 Hijriah setelah lewat Muharram. Kita tahu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun 11 Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Beliau mengatakan setelah lewat Muharram, la in baqitu ilal qabil aw la in ishtu ilal qabil la asumanna tasi'. Kalau aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9-nya. Sebagai bentuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena beliau ingin menyelisihi mereka. Tapi ajal datang menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak pernah berpuasa di tanggal 9-nya. Kita yang hidup melanjutkan keinginan Nabi alaihi salatu wassalam. Bagian dapur ntar malam ada sahur. Ustaz Zakaria. Kif? Tapi ada sahur enggak? Ada. Oh siap. Sahur siap, sarapan enggak ada. Makan siang enggak ada. Yang ada makan malam. Jamaah rahimakumullah. Di hari Ashura, ketika Nabi SAW mengirim utusannya di awal kedatangan beliau alaihissalam, beliau mengatakan man asbaha sha'iman falyasum. Barang siapa yang paginya sudah puasa,
maka hendak terus berpuasa. Wa man asbaha muftiran falyumsik baqiyata yaumi. Barang siapa yang udah makan, udah sarapan tadi, sisanya jangan makan lagi. Selesai sudah. Itu di awal Islam. Sampai kata para sahabat wanita, kita tuh anak-anak kita ajarin puasa. Kita bawa ke masjid main, kalau dia menangis kelaparan, kita keluarkan mainan buat dia. Sehingga dia terlupa dengan makanannya. Jadi mahasiswa yang ingat makan siang besok, kita kasih mainan. Apa gitu ya, supaya dia nggak kepikiran sama makanan. Masa mau makan terus untuk jamaah. Apalagi nanti tanggal 10 yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu an yukaffirallahu sanatal madhiyah. Aku berharap puasa di Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun. Kemudian ada hadis lain yang berkaitan dengan keutamaan hari Asyura. Kalau kita membaca para ahli fikih ketika membahas tentang amalan di hari Asyura, amalan kedua selain puasa, mereka berpendapat at-tawsi'ah fin nafaqati 'alal iyal, yaitu meluaskan nafkah kepada keluarga pada hari Asyura itu. Yang biasanya kasih nafkah buat istrinya 50.000, mungkin pas hari Asyura 100.000. Yang biasa 1 juta kasih 2 juta istrinya. Berdasarkan hadis yang diperselisihkan kesahihannya. Ingat, anak katakan diperselisihkan kesahihannya. Ana bacakan hadisnya. Nah, an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man wassa'a ala iyalihi yawma Ashura lam yazal fi sa'atin sa'ira sanati. Barang siapa yang meluaskan nafkah buat keluarganya pada hari Asyura, maka dia akan dapat keluasan sepanjang tahunnya. Qala al-Haythami fi Majma' az-Zawaid rawahu at-Tabrani fi al-Awsat wa fihi Muhammad ibn Ismail al-Ja'fari qala Abu Hatim munkarul hadis. Hadis ini berselisihkan kesahihannya. Wa qala al-Munawi ketika mensyarah hadis ini dalam kitabnya Faidul Qadir, qala Jabir as-Sahabi, Jabir bin Abdullah, jarrabnahu fawajadnahu sahihan. Kita sudah mencoba membuktikannya dan kita dapati benar. Wa qala Ibnu Uyainah jarrabnahu 50 aw 60 sana. Kita telah mencoba hadis ini sepanjang 50 tahun atau 60 tahun. Kemudian diucapkan ucapan Ibnu Habib ahad a'immatil Malikiyah tentang apa yang seharusnya dilakukan pada hari ini. Kemudian وقال المناوي رحمه الله تعالى وقال ابن حجر في أمله اتفقوا على ضعف الحيصم على تفرده به وقال البيهقي في موضع أسانيده كلها ضعيفة, sanadnya semuanya dhaif berkaitan dengan hadis tadi. وقال ابن رجب في اللطائف لا يصح إسناده, tidak sahih. وقد روي من وجوه أخرى لا يصح شيء منها ورواه ابن عدي عن أبي هريرة قال الزين العراقي في أمليه وفي إسناده لين في حجاج ابن نصير ومحمد بن ذكوان وسليمان بن أبي عبد الله مضعفون لكن ابن حبان ذكرهم في الثقات فالحديث حسن على رأيه على رأي بعض العلماء ومنهم المناوي وأظنه نقل ابن حجر وله طريق آخر صححه ابن ناصر وفيه زيادة منكرة. Intaha. Berkaitan dengan hadis tadi.
Jadi memang ada perselisihan di antara para ulama tentang keabsahan hadis tadi. Wa ta'aqqaba Ibnu Hajar hukma Ibnu al-Jauzi biwad'i. Ibnu Hajar mengkoreksi pendapat Ibnu al-Jauzi yang memasukkan hadis ini kepada hadis palsu. Ibnu Hajar mengatakan enggak sampai tingkatan seperti itu sehingga dikatakan palsu. Wa amma kalamu ahli al-ilm fil mas'alah faqad ittafaqatil madzahibul arba'ah. Isma'. Adapun ucapan para ulama tentang hadis tadi, maka telah sepakat 4 madhab ala istihbabit tawsi'ati alal ahl fi yaumi Asyura. Mereka sepakat bahwasanya dianjurkan untuk memberikan kelapangan kepada keluarga pada hari Asyura. Qala Sawil Maliki fi hasyatihi ala syarh as-saghir wa yundabu fi Asyura at-tawsi' ala al-ahl wal aqarib. Kemudian disebutkan ucapan Zakaria Al-Ansari yang madhabnya Syafi'i, dia mengatakan wa yustahabbu fihi at-tawsi' ala al-iyal wal aqarib wa at-tasadduq ala al-fuqara. Wa qala al-Bahuti al-Hanbali dalam madhab Hanbali dia mengatakan wa yanbaghi at-tawsi'a fihi ala al-iyal. Wa qala fil Mubdi' wa qala Ibn Abidin Al-Hanafi dia mengatakan na'am hadithu tawsi'ah thabitun sahih kama qala al-Hafidh as-Suyuti fi ad-Durar wa alayhi fala ba'sa fi ma dzakart in fa'ala bi qasdi tawsi'al waridah. Maka sebagian para ulama memfatwakan ya enggak apa-apa kalau memang kau ingin memberikan keluasan kepada keluargamu pada hari Asyura, semoga Allah memberkati. Jadi hadisnya diperselisihkan. Jadi kalau antum mau hari Asyura mau ngasih keluarga ya nafkah yang lebih zen. Biasanya makan tahu tempe, masak tahu tempe terus bang. Asyura ini bang. Ya kenapa Asyura? Ya paling enggak ayam lah. Bismillah. Bismillah. Enggak ada masalah. Jadi masalahnya memang ada beda pendapat di antara para ulama dan hadisnya pun diperselisihkan kesahihannya. Adapun yang tidak benar adalah berkaitan dengan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Pada hari ini atau pada hari Asyura mereka mengadakan acara ratapan massal atas kematian Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua bersedih atas tewasnya cucu Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kita tidak disyariatkan untuk meratapinya. Doakan tanpa meratapi. Bagaimana mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat dibenci, menyakiti diri mereka, hampir berdarah-darah. Dan kalau antum lihat jemaah yang baca kitab Bidayah wan Nihayah punya Ibnu Katsir, setiap beliau mulai awal tahun, wa fi sanati kadza hasalat mushkilah azima, fitnah kabira baina ahli sunnah wa syiah di Irak. Selalu di awal tahun terjadi bunuh-bunuhan gara-gara acara Asyura. Karena kita tahu di Irak banyak orang-orang Syiah sejak zaman dulu. Maka itu yang tidak disyariatkan. Kemudian orang-orang sunnah membuat acara sendiri. Tanggal 18 Muharram mereka bikin acara meninggalnya Mus'ab bin Umair atau siapa? Bukan Mus'ab bin Umair. Ada seorang sahabat, dia bikin acara itu untuk menandingi acaranya Syiah. Akhirnya bid'ah bertemu dengan bid'ah. Jadi na'udzubillah min dzalik. Al-sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Mencukupkan diri dengan yang sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi dalam amalan yang bid'ah. Tapi ala kulli hal itu permasalahan jamaah yang memang ada perbedaan di antara para ulama. Jadi berkaitan dengan ya mungkin antum melihat orang-orang pada berbagi di hari Asyura karena memang ada hadis yang menjadi standar mereka walaupun hadisnya diperselisihkan. Barakallahu fikum. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan
masih berkaitan dengan orang sakit. Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li walidayhi wa li masyayikhina wa li jami'il hadirin. Yaqulu al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah ibn Abi al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi al mufrad. Babun aina yaqulu al-a'id. Qala hadatsana Ahmad bin Isa qala hadatsana Abdullah bin Wahab qala akhbarani Amr an Abdi Rabbih ibn Sa'id qala hadatsani Minhal ibn Amr an Abdullah ibn Harith an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza 'ada al-marid wa jalasa 'inda ra'sihi thumma qala sab'a marratin as'alullaha al-'azim rabbal 'arshil 'azim ay yashfiyah fa in kana fi ajalihi ta'khir min waj'ihi. Qala hadatsana Musa qala hadatsana Rabi' ibn Abdillah qala dhahabtu ma'al Hasan ila Qatadah na'uduhu fa qa'ada 'inda ra'sihi fa sa'alahu thumma da'a lahu qala Allahumma shfi qalbah washfi saqamah. Barakallahu fiik. Bab tentang di mana orang yang membesuk orang sakit itu duduk. Jadi sekarang kita datang membesuk saudara kita, di mana kita duduk? Duduk di kakinya, duduk di sebelah, apa duduk di kepala? Allah. Betapa sempurnanya syariat Allah ini. Sampai di mana duduknya orang yang membusuk orang sakit itu dibahas. Jadi benar-benar umat Islam itu dibikin nyaman beribadah. Nggak perlu pusing. Ada penjelasannya. Wa hadza min fadlil Islam. Tapi banyak orang yang tidak tahu. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Dia mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ahmad bin Isa. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami. Dia berkata memberitahuku Amr dari Abdu Rabbih ibn Sa'id Minhal bin Amr dari Abdullah ibn al-Harith dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Ibnu Abbas bercerita tentang Nabi alaihi salatu. Tidak ada kisah yang lebih indah daripada mengkisahkan hidupnya seorang kekasih. Ketika antum cinta kepada seseorang, akan suka mengikuti dia. Kemana dia pergi? Apa yang dia lakukan? Seperti yang dilakukan oleh follower manusia. Kenapa sampai seorang artis masak pun mereka tahu? Pembantunya artis pulang karena Idul Fitri, mereka tahu. Cara makannya, gaya kulinernya fulan. Oh ternyata fulan suka jalan-jalan, ternyata ajib. Dan ada nonton serta mengikuti. Masya Allah. Ini kita lihat Abdullah bin Abbas menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza 'adal marid jalasa 'inda ra'si. Nabi alaihi salatu wassalam kalau membesuk orang yang sakit, beliau duduk di sisi kepalanya. Di sisi kepalanya. Ini tentunya tergantung dengan posisi yang sakit. Karena kadangkala di kanan kiri yang sakit ini ada peralatan. Sehingga kita tidak bisa mendekat. Tapi tatkala kita bisa duduk mendekat di sisi kepalanya, duduk di sisi dia. Kenapa?
Ini nih yang diamalkan Nabi SAW. Kenapa duduk di sisi kepalanya? Karena kita butuh mendekat sama dia, supaya ada interaksi yang tidak membuat yang sakit kecapean. Kalau antum duduk di kakinya, tanya sama dia, ya apa mas? Sehat mas? Iya sakit. Masya Allah. Antum teriak-teriak, dia nggak bisa teriak-teriak. Maka duduk di sisinya, ucapkan ucapan yang lembut kepada dia, dia dalam kondisi sakit. Itu karena untuk lebih sakit, sehingga ada kedekatan antara yang sakit dengan yang membesuknya. Tsumma qala, dianjurkan untuk berdoa buat yang sakit. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, sab'a mirarin, 7 kali beliau berkata, membaca doa ini. As'alullahal azim arshil As'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyaka, 7 kali. Beliau mengatakan, aku memohon kepada Allah al-azim, Allah yang maha agung. Semuanya agung di sisi Allah. Zatnya, sifatnya, nama-namanya. Hada Allah al-azim. Rabbal arshil azim. Rabb, pencipta, pemilik arsh. Yang arshnya disifati dengan azim pula. Agung sekali. Kita tahu arsh ini saqful makhluqat. Atapnya ciptaan Allah Jalla Jalaluh. Allah beristiwa di atasnya. Thumma stawa 'alal arsh. Setelah Allah menciptakan semuanya, Allah beristiwa, berada di atas arshnya. Kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Istiwa, ketinggian yang hubungan dan kemuliaan Allah. Karena kita tahu laisa kami wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah, dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Allah mensifati dirinya telah beristiwa di atas arsy-Nya dalam 7 ayat dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dialah Allah Ar-Rahman yang beristiwa di atas arsy-Nya. Kita menetapkan hal itu sebagaimana Allah menetapkan untuk diri. Ayyashfiyaka. Bayangkan ketika berdoa, dia meminta dengan uluhiyat Allah, dia meminta dengan rububiyat Allah. Allah yang berhak disembah, Allah itu yang mencipta, yang memiliki segala-galanya. Bahwasanya adalah makhluk ciptaan Allah Jalla Jalaluh. Meminta ayyashfi, agar Allah menyembuhkan. Kita mengetahui bahwa di antara tawassul yang disyariatkan adalah bertawassul dengan asma'ullah al-husna. Allah mengatakan walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, yang luhur, yang mulia. Kalian minta sama Allah dengan nama-namanya. Semoga Allah menyembuhkanmu. Baca 7 kali. Fa in kana fi ajali ta'khir, kalau orang ini ajalnya masih lama, ufiya min waj'i, dia akan disembuhkan dari penyakit. Jamaah, manusia tidak bisa menyembuhkan. Syekh Abdul Razak cerita tentang seseorang yang dia sakit, kena kanker usus. Setelah macam-macam, kata dokternya, udah nggak usah berobat, udah cukup. Uangmu kau simpan buat keluargamu dan anak-anakmu. Udah nggak ada harapan untuk sembuh. Ini kata dokternya. Artinya dokternya kesian. Karena memang seorang muslim ketika menjadi dokter, hendaklah dia memberikan nasihat kepada yang sakit.
Bukan malah memanfaatkan yang sakit. Oh, berobat ini, berobat ini, berobat. Padahal tahu, aduh kayaknya udah nggak mungkin. Maka nih dokter mengatakan, udah, hartamu engkau simpan buat keluargamu dan anak-anakmu, engkau berangkat ke Mekah umroh sana. Sudah minta doa di sana. Karena dokter sudah angkat tangan. Disembuhkan. Ya, Anda lihat anak punya teman kena kanker usus, operasi ini macam-macam, habis duit banyak, hidup tersiksa, mati. Yang kedua juga seperti itu, kena kanker usus, berobat sana, berobat sini, bisa. Jadi ada kondisi yang medis memang belum dapat tuh obatnya, medis belum dapat obat. Ini dokter akhirnya menyarankan, udah, engkau ke sana minta doa sama Allah, berangkat nih ke Mekah. Dia biasanya apa saja yang dia makan dia muntahkan. Jadi posisi ususnya udah nggak karu-karuan. Jumat pertama berada di Mekah, subhanallah kata dia, aku mulai bisa makan. Alhamdulillah. Jumat kedua dia mulai merasa sakitnya hilang. Jumat ketiga dia cerita, ana merasa seperti sebuah pohon yang baru tumbuh, yang kering, kemudian muncul hijau-hijaunya. Ana merasa badan ana kok kayaknya sehat. Akhirnya dia pulang. Angkat dokter yang lain untuk apa namanya, kopi itu, apa yang masukkan kamera kecil itu, endoskopi, apa, kemoterapi, bukan kemoterapi, apa namanya, apa, endoskopi, betul salah aja mah, pokoknya itulah, untuk melihat kondisi dalam tubuh ini. Apa kata dokternya? Subhanallah, ususmu ini seperti ususnya bayi. Tidak ada apa-apa di ususmu, seperti ususnya bayi. Wallahi jamaah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi jangan pernah putus asa. Kita pun ketika mendoakan yang sakit, doakan yang sakit dalam posisi hati kita ini ada bersama doa kita. Jadi bukan hanya ritual yang dibacakan belakang, enggak. Oh iya, katanya kalau jenguk orang sakit harus doa ini, buka kitabnya. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. Sampai 7 kali. Mudah-mudahan pas. Apa arti doanya? Aku nggak tahu sih. Tapi katanya Ustaz bacakan kepada yang sakit. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Jamaah, nanti jam 7 itu akan ada pawai obor di sekitar kita. Maka mungkin kajian kita hanya sampai sholat isya dan ya kemudian kita selesai cukup. Mahasiswa diharap untuk tidak keluar, untuk berada di dalam kampus kita. Itu himbauan mahasiswa. Sampai mana kita jemaah? Ana jadi lupa. Baik, tadi ketika mendoakan orang yang sakit, mintalah kepada Allah bisidqin, dengan benar-benar. Tuh orang yang berangkat ke Mekah, dia cerita, ana benar-benar minta sama Allah, pasrah, la haula wala quwwata illa billah. Tatkala itu Allah berikan. Kita tahu orang-orang kafir, jemaah, orang-orang musyrik, ketika berada di atas kapal di lautan,
ombang-ambingkan, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Di situ mereka berdoa memohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan, Allah kabulkan doa mereka. Musyrik. Yang diperlukan itu keikhlasan dan kesungguhan berdoa. Iblis pun doanya dikabulkan sama Allah. Yang diperlukan kita itu yakin Allah akan kabulkan, nggak nyoba-nyoba. Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tuh tidak mengabulkan doa yang datangnya dari hati yang lalai, yang hanya ucapan di lisan tanpa diikuti dengan keyakinan dalam hati dan tanpa yakin bahwasanya Allah bisa melakukan itu. Maka ingat, hadirkan ketika antum datang mendoakan yang sakit. Hadirkan bahwa antum memang benar-benar minta sama Allah. Semoga Allah menyembuhkan yang sakit. Allahu Akbar jamaah. Allah itu tidak dipinta kecuali Dia akan memberi. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Dan kemudian ada asar yang lainnya. Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musa, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ar-Rabi' Al-Hasan Anil Basri ila Qatadah. Kata Rabi' ibn Abdullah, aku berangkat bersama Al-Hasan Al-Basri membesuk Qatadah bin Amdus. Datang membesuknya. Faqa'ada inda ra'si. Di mana duduknya Hasan? Di sisi kepala, di sisi kepalanya. Seperti Nabi SAW duduk. Fasa'alahu, ditanya, gimana kabarmu? Udah kita bahas apa yang kita tanyakan kepada orang yang sakit. Gimana kondisimu? Akhbar, kif sihatuka. Kadangkala orang sakit ini emosinya naik. Makanya ketika antum tanya sama dia, jangan tanya, gimana sehat antum? Dia marah sama antum. Sehat, nggak lihat Anda sakit kayak gini. Berarti pertanyaannya harus dirubah. Gimana kondisimu? Jadi bukan tanya gimana ente sehat ente. Dia bisa marah. Maka bahasanya yang sesuai dengan dia. Tsumma da'alahu. Setelah ditanya kondisinya, baru setelah itu bertanya. Berdoa buat. Apa doa yang dibaca oleh Hasan Al-Basri? Allahumma shfi qalbah washfi saqamah. Jadi doa apa saja yang kita panjatkan tatkala membusuk orang yang sakit berurusan dengan memohon kesembuhan, insyaallah Allah sembuh. Nabi tadi doanya as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaki. Atau Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Atau seperti Hasan, Allahumma shfi qalbah, ya Allah sembuhkan hatinya, washfi saqamah, dan sembuhkan penyakitnya. Allahu Akbar jamaah. Kita tahu hati juga bisa sakit. Allah ketika menyebut orang-orang munafikin, fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakit itu. Maka kita tidak hanya meminta kesembuhan fisik kita, tapi perlu kita meminta kesembuhan untuk hati kita. Maka Hasan Basri mengatakan, Allahumma shfi qalbah washfi saqamah, dan sembuhkan penyakitnya. Tapi ada orang-orang yang sensitif. Ketika datang doa, mudah-mudahan hati antum disembuhkan. Antum suudzon sama anak. Emangnya anak punya penyakit hati? Jadi subhanallah. Ada orang ishfi qalbah, ya Allah sembuhkan hatinya. Oleh kadangkala hati ini berat menerima cobaan. Ada perasaan tidak menerima. Maka kita perlu mintakan buat yang sakit agar disembuhkannya dan disembuhkan penyakitnya. Barakallahu fikum. Baik, hadis yang selanjutnya untuk baca satu.
فقال كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج. Allahu Akbar. Bab ma ya'malur rajul fi baitihi. Azan? Belum. Ada perbedaan jam gitu ya. Apa yang dilakukan oleh seorang lelaki di rumah? Lelaki di rumah. Sampai bab ini pun dikaji. Gimana sih seorang lelaki ketika masuk ke rumahnya, apa yang dia garap di sana? Al-Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis yang semuanya cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling tahu dengan kita adalah istri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang panglima perang. Seorang imam, seorang pemimpin. Bagaimana kondisinya kalau masuk rumah? Karena bayangan orang, ya kalau namanya raja, presiden masuk rumah, ya bedalah. Mungkin di rumah dia dilayani saja, duduk, air, datang, air sudah lewat. Ya kalau antum bayangin raja-raja duduk ya, air sudah lewat, anggurnya tolong ambilkan. Nah, duduk saja di singgasana, semuanya datang sama dia. Di sini Aswad bin Yazid ibn Qais an-Nakh'i, dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, ma kana yasna'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ahli?" Apa sih yang dikerjain Nabi sallallahu alaihi wasallam di keluarganya? Kalau di luar semua orang lihat. Di luar jamaah, kita nih kalau di luar rumah tampak baik, itu biasa. Karena kita takut dicela. Maka tidak sedikit orang yang di luar rumah baik hanya pencitraan. Karena takut dicela dan dicaci maki orang. Karena takut tidak dihargain dan dihormatin orang. Masya Allah. Ya Allah, adzin. Fadhal. Habis azan kita lanjutkan satu hadis terus salat insyaallah. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Baik jemaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngapain kalau masuk rumahnya? Tadi kita sampaikan. Ketika kita di luar rumah, kita itu bisa menjaga mau berbuat, mau bertindak, yang kita pikirkan ana dilihat orang. Apalagi kalau ada kamera. Itu lebih hati-hati dia bertindak. Kalau masuk rumah, habis sudah. Nampak wujud aslinya. Maka para sahabat yang mengetahui Rasulullah SAW di luar rumah, mereka ingin tahu dalam rumah tuh kayak apa sih Nabi SAW? Kayak apa kalau dalam rumah? Faqalat kana yakunu fi mihnati ahli. Beliau membantu urusan keluarganya, urusan istri. Nanti akan dibahas bagaimana beliau menjahit sendiri, sepatunya atau sandalnya rusak beliau perbaikin sendiri sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khairul bashar. Dan dia manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi. Fa idza hadratis shalah kharaj. Kalau azan masuk waktu salat, Allahu akbar. Dalam riwayat lain dikatakan fa ka'anna la ya'rifuna wa la na'rifuhu. Kalau sudah masuk waktu sholat, Nabi SAW kayak nggak kenal sama kita. Kita juga kayak nggak kenal sama Nabi SAW. Yang barusan lagi ngobrol, enak, santai. Masuk waktu sholat, selesai jamaah. Kenapa? Karena beliau telah menjadikan itu sholat sebagai tempat penyejuk pandangan. Wajud qurratu aini fis sholat. Aduh. Antum kalau sudah kadang-kala antum makan sesuatu yang enak sekali, mertua lewat antum nggak noleh, sudah nggak ada urusan. Karena yang dicintai Nabi SAW adalah sholat. Ketika masuk waktu sholat selesai beliau. Jadi kayak nggak kenal sama istrinya, sama keluarganya. Kenapa? Ini waktunya untuk menghadap Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lebih panjang lagi tentang masalah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ya mahasiswa yang harus tanda tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.